Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, hari ini kita akan membahas sedikit mengenai Silverstone MotoGP yang luar biasa. Sampai tahu kan bahwa Honda melakukan gebrakan dengan sahabat pole position oleh Pol Espargaro. Pertanyaannya, apakah Honda sudah bangkit? Tenang, Cak, alon-alon sampean, Cak. Jadi kita akan bahas pelan-pelan ya, supaya benar-benar kita tuh masuknya enak gitu, Cak. Jadi masuknya benar-benar akurat dan juga sesuai prediksi dan juga sesuai apa yang ada di lingkungan pedok. Jadi kita semuanya membahas ini itu berdasarkan referensi, bukan berdasarkan ngemeng doang. Jadi kita akan mengambil beberapa quote daripada pembalap langsung dan juga seperti apa sih kondisi sebenarnya. By the way, anyway Busway, sebelum kita membahas mengenai jalannya kualifikasi, sampean pasti tahu Silverstone ini adalah salah satu sirkuit yang memang sangat unik. Sirkuit ini memang tidak banyak tanjakan dan turunan seperti Austria, ya Red Bull. Namun dia lebih banyak ratanya, walaupun ada beberapa tanjakan ataupun turunan, tapi nggak banyak, Cak. Jadi kalau kita lihat memang secara general semuanya rata-rata tuh datar, Cak. Jadi bosnya yang ngono, mendatar ngono lah intinya. Tapi sirkuit ini juga salah satu sirkuit yang sangat unik. Karena kenapa? Satu, sirkuit ini memiliki belokan yang sangat banyak. Ke kanannya ada 10 belokan, ke kiri ada 8, dan kalau kita lihat rata-rata belokannya adalah fast corner, jadi flowing modelnya. Dan ini sebenarnya secara spesifikasi seharusnya memang menguntungkan untuk pabrikan dengan engine inline 4 yang lebih smooth, lebih bagus power delivery-nya dan tidak meledak-ledak. Namun juga sirkuit ini ternyata juga menawarkan stride yang cukup panjang. Kalau kita lihat kemenangan sebelumnya juga, Cak, di sirkuit ini hampir semua pabrikan berhasil menang di sini. Baik Ducati, Honda ataupun Suzuki juga pernah menang di sini, termasuk Yamaha. Kalau kita lihat atau kita tarik garis ke belakang dari mungkin 5 tahun ke belakang. Karena kan tahun kemarin di tahun 2020 kita tahu bahwa tidak ada balap Silverstone akibat pandemik, dan ini tentu akan memberikan kita gambaran akan cukup sulit untuk memprediksi balapan. Sebab satu, bahwa engine yang digunakan adalah pengembangan engine dari 2020, Cak. Dan saat itu kemarin kan kita tidak tahu siapa yang menang ya, tentu saja kan nggak ada balapan di sana ya. Jadi kita akan mencoba untuk meraba pelan-pelan dari sini. Sirkuitnya cukup panjang, yakni 5,9 km dengan belokan ke kanan ada 10 belokan dan ke kiri ada 8 belokan. Ini artinya apa? Sangat krusial bagi pembalap untuk memilih ban. Jangan sampai salah memilih ban. Ini kuncinya, kunci untuk di balap nanti ya di Silverstone. Karena kalau sampai salah milih ban, contoh ya, kalau sampai memilih ban lunak, katanya informasi yang didapatkan di sekitar pedok, ternyata ban lunak tersebut tidak cocok di sirkuit Silverstone. Karena kenapa? Secara traksi ban tidak terlalu jauh dengan medium. Karena untuk suhu sendiri di Silverstone itu cenderung lebih dingin ya dibandingkan dengan Austria yang kemarin. Jadi secara traksi ternyata ban medium itu juga bekerja sangat baik untuk yang di Silverstone ini. Jadi mereka kalau memilih yang soft malah justru biasanya gini, Cak, soft itu kan tahannya hanya beberapa lap, mungkin 15 lap, setelah itu akan kedodoran. Kalau mereka memilih soft dengan traksi yang hampir mirip dengan medium, buat apa mereka harus menggadekan traksi itu ya, poinnya itu. Makanya sepertinya nanti akan banyak para pembalap yang menggunakan ban medium. Kita akan lihat nanti pas race. Nah, kalau kita lihat lap time, sama bisa perhatikan di simulasi ini, pada Silverstone ini best sektor pertama adalah Pol Espargaro. Nah, di sini kita lihat bahwa Pol sangat kuat ya. Jadi sektor ini Pol Espargaro yang menguasai, kemudian yang kedua Jorge Martin dari Ducati, baru Fabio Quartararo. Kemudian kalau kita lihat untuk sektor kedua, di sini ternyata Bagnaia yang menguasai. Dia lebih cepat dibandingkan dengan lainnya, sementara Fabio membuntuti di posisi kedua. Kemudian baru Pol Espargaro. Lalu untuk sektor yang ketiga, Cak, di sini kita melihat bahwa ternyata posisinya berubah lagi. Kalau kita melihat setelah Bagnaia, maka untuk sektor 3 ini dikuasai oleh Jorge Martin yang sama-sama dari Ducati. Baru ternyata Marc Marquez juga sangat kencang di sini. Baru setelah itu kita lihat di sektor keempat. Nah, sektor 4 ini ternyata Yamaha yang menguasai lewat Fabio dengan posisi yang memang dibuntuti oleh Marc Marquez, baru Pol Espargaro. Jadi kalau kita lihat memang secara komposisi, maka bisa kita pastikan bahwa seluruh pabrikan memiliki kekuatan masing-masing. Ini akan sangat menarik untuk kita lihat. Dan yang terakhir adalah sebuah isu sangat menarik, Cak, bahwa ke depan sepertinya SRT tim yang nanti akan berubah nama timnya akan merekrut Dovizioso dan juga Darin. Jadi kita lihat saja apakah ini benar isunya, kita akan perhatikan dan kita akan pantau terus. Kemarin ada insiden yang luar biasa mengerikan. Kita tahu bahwa Marc Marquez crash pada kecepatan 274 km per jam. Ini benar-benar bikin kita ngilu, bikin kita tuh shock juga. Bagaimana seorang Marquez yang sudah cedera begitu lama tiba-tiba harus terlempar dari motor
dengan kecepatan segitu. Untungnya ternyata tidak ada cedera yang dialami oleh Marquez, hanya ada memar-memar. Namun pasca crash, Marquez mengalami kelilipan, Cak. Boso nih, Cak. Mungkin boso Joni itu kelilipan matanya. Jadi ada pasir masuk ke dalam visornya, dalam helmnya, dan ini membuat secara refleks Marquez ngucek-ngucek dengan menggunakan sarung tangan, dan ini ternyata sedikit menggores matanya. Dan pada saat free practice ketiga, Marquez dipastikan mengalami kendala dengan matanya terus berair, sehingga pada saat sore hari dia ke dokter dan di sana dibersihkan matanya ya. Kemudian dokter menyarankan untuk Marquez untuk sering memejamkan mata. Jadi ini memberikan Marquez sedikit problem dengan free practice. Setelah itu ya, setelah FP2 kan sedikit mundur karena Marquez memang kesulitan untuk melihat. Jadi ini dikonfirmasikan oleh Marquez. Jadi IWB akan mencoba untuk selalu memasukkan quote daripada pembalap, Cak. IWB nggak mau mengarang sendiri, tapi kita dengarkan apa yang dikatakan pembalap langsung. Jadi IWB terjemahkan dari beberapa media yang sahih ya, seperti MotoGP.com, Speedbeat, dan juga lain-lainnya ya. Jadi ini kata-kata Marquez setelah dia hanya mampu start di posisi kelima. Jadi ini kata Marquez, hari ini situasi dengan mata jauh lebih baik. Kemarin di FP2 situasi bodoh ini sangat menggangguku. Sesuatu masuk ke mataku ketika jatuh. Aku kemudian ingin menyekanya dengan sarung tanganku dan justru tindakanku membuat mataku mendapatkan goresan. Kondisi tersebut menyebabkan mataku terus berair. Tapi semuanya sudah dibersihkan pada Jumat malam dan aku harus memejamkan mata di sore hari. Dokter mengatakan itu adalah cara terbaik untuk menyembuhkan. Dan aku merasa baik hari ini. Tentu saja aku merasa sakit di tubuhku karena memar. Sesi latihanku terbaik adalah pada free practice kedua. Kemudian aku merasakan keterbatasan fisik saat kualifikasi 2 karena ban lunak baru membuat segalanya lebih agresif. Di sesi latihan lain seperti FP4, aku hanya menekan beberapa lap karena aku ingin menghemat energi untuk balapan besok. Ini adalah pernyataan Marc Marquez pasca sabet posisi kelima pada start hari ini nanti ya, Silverstone, Cak. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, dan kenapa pasukan Honda bisa cukup baik di Silverstone? Berikut pernyataan Marquez dari point of view pembalap. Kami mengemudi dengan baik, selangkah demi selangkah. Di sisi tim juga bekerja baik. Kami meningkatkan motor sedikit demi sedikit. Kami semakin dekat dengan pembalap top, tetapi yang paling penting adalah konsisten dan cepat di semua trek. Sepertinya kami bersaing di beberapa sirkuit. Di Austria, aku bisa di depan. Di sini juga. Nanti Aragon dan Misano, kami benar-benar harus bertahan di level ini. Jika kita ingin berjuang untuk titel juara dunia 2022, kita harus kuat di mana-mana. Dan sisi bagusnya, motor kami bekerja dengan sempurna di sini. Aku merasa sangat baik sejak free practice pertama. Itu kata Marquez ya. Jadi, congratulations untuk pasukan Honda, khususnya yang cukup baik, Pol Espargaro, yang berhasil meraih pole position dengan lap time yang juga sebenarnya ya nggak terlalu istimewa sih lap time-nya, Cak. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya di tahun 2019, sebenarnya pole position yang diraih oleh Pol Espargaro hari ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan Marc Marquez. Nah, sampean baru tahu kan? Jadi, Cak, walaupun Marquez hari ini hanya posisi 5, tapi sampean harus tahu bahwa the most fastest rider di Silverstone di MotoGP dari sejarahnya masih tetap Marquez. Jadi sampean harus tahu ini. Informasi buat sampean semuanya ya. Kita tahu bahwa saat ini Pol Espargaro berhasil meraih pole position dengan Honda RC 213V dengan 1 menit 58.889 detik ya. Jadi 1 menit 58.889 detik. Ini juga berhasil mengungguli Francesco Bagnaia yang meraih angka 1 menit 58.911 detik ya. Jadi fastest dari lap time-nya. Kemudian Fabio Quartararo dengan 1 menit 58.925, jadi 58.925 detik. Ternyata Espargaro dengan 1 menit 58.889 detik sudah berhasil sabit pole position. Padahal kalau kita bandingkan dengan lap time Marquez pada saat raih pole position tahun 2019, ya karena kan tahun kemarin nggak ada di Silverstone, itu adalah 1 menit 58 ya, sama catat nih, Cak, 1 menit 58.168 detik. Nah, gila nggak coba? Artinya apa? Nyaris terpaut hingga 0,800 detik. Jadi apa ya? 0,800 detik. Ya pokoknya sama, hitung aja lah, ini sepersekian mili detiknya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa Marquez masih menjadi pembalap yang sangat kencang di Silverstone dari sejarahnya. Dan bahkan pole position kemarin ini masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan pole position Marc Marquez di tahun 2019 ya. Jadi ini informasi buat sampean semuanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, IWB pengen share ke sampean semuanya bahwa saat ini memang pasukan Honda terus berusaha mengimprove elektronik, Cak. Jadi mereka improve elektronik, mereka berusaha mencari balance yang terbaik.
Jadi bagaimana akselerasinya pada saat keluar tikungan motor bisa cepat, kemudian juga braking stabil. Karena saat ini problem dari Honda adalah traksi belakang yang kurang. Namun IWB melihat bahwa ternyata time by time mereka terus improve. Kita lihat dari kestabilan pada saat masuk tikungan dan juga keluar tikungan, dan juga lap time dari Pol Espargaro yang ternyata bisa berjalan melawan Ducati dan juga melawan Yamaha pastinya. Nah, untuk Yamaha ya tetap ya, Yamaha ini memang masih tanda tanya dalam arti begini. Kita melihat bahwa Fabio Quartararo luar biasa, poinnya luar biasa dan juga very strong in all track. Tapi saya harus tahu bahwa yang kuat hanya Fabio Quartararo. Yamaha lainnya tidak ada yang kuat. Jadi ini menjadi pertanyaan adalah kenapa hanya Fabio? Itu menjadi pertanyaan. Apakah ini motornya ataukah ini gara-gara pembalapnya yang memang skillnya tidak serata-rata yang klop dengan M1? Ya kita tahulah bahwa memang setiap pembalap punya skill ataupun riding style yang berbeda. Jadi bisa saja Fabio memang sangat cocok dengan M1. Jadi artinya apa ya? Dua-duanya saling membutuhkan, Cak. Saling membutuhkan antara Yamaha dan juga pembalapnya. Jadi kalau Fabio ngilang ya udah selesai nanti Yamaha. Sebaliknya mungkin Fabio kita belum tahu apakah Fabio bisa sekencang itu di luar daripada menggunakan M1. Namun kalau kita lihat skillnya memang ini gila nih bocah nih si Fabio nih. Oke, jadi kita lihat dari sana ya. Artinya apa? Pole position, boleh bangga ya Honda, selamat Honda bangkit. Tapi ya masih belum, karena sekali lagi Marc Marquez menekankan bahwa Honda harus kencang, konsisten pada level ini karena jangan sampai turun naik jika mereka ingin bangkit dan meraih juara dunia tahun depan. Ya itu adalah salah satu target Honda dan Marc Marquez ya tahun depan. Jadi bukan tahun ini. Kita akan lihat nanti pas race. Dan kemudian kalau kita ngelihat daripada race pace, nah ini race pace yang menarik. Oh ya, gini Cak, yang kedua, informasi yang sangat menggembirakan buat kita semuanya adalah Mandalika Circuit. Jadi informasi terupdate dari MotoGP Mandalika Circuit dipastikan akan menjalani debutnya sebagai sirkuit yang digunakan untuk tes MotoGP di tahun depan, tes pramusim. Dan ternyata secara resmi sudah dimasukkan oleh MotoGP Mandalika akan menjalani tes pramusim MotoGP awal tahun depan. Jadi kalau kita lihat dari schedule di sini ya, IB bisa catat di sini. Untuk pertama akan ada namanya tes pramusim, shakedown test ya. Shakedown test yang pertama banget itu akan dilakukan di tanggal 31 Januari sampai 2 Februari. Itu akan dilakukan di Sepang Test ya. Untuk yang shakedown ini akan diikuti oleh para pembalap rookie dan juga para pembalap test rider dari pabrikan. Sementara untuk Sepang Testnya tanggal 5 sampai dengan 6 Februari itu akan dilakukan juga di Sepang ya, Malaysia, dan juga pada akhirnya nanti akan digeser oleh Dorna ke Indonesia, yakni tepatnya di Mandalika. Jadi nanti akan ada tes pramusim MotoGP di Mandalika yang dijadwalkan pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2022. Jadi akan ada tes pramusim di tanggal itu, tanggal 11 hingga 13 Februari 2022. Jadi teman-teman yang mungkin di Lombok, semoga saja ini nggak berubah ya untuk schedule-nya. Jadi kita akan lihat nanti, kita akan pantau lagi. Jadi Mandalika akan disambangi oleh para pembalap MotoGP ya. Sayang sekali sih Rossi udah nggak ada Cak ya. Jadi semangatnya, jadi kendornya sudah 50% nih ya, ibaratnya demikian. Ini yang ngefans Rossi ya. Jadi ya jangan baper, memang demikian. Rossi masih the best soal nama, legendaris yang pamornya luar biasa. UB saja masih susah move on, intinya gitu. Masih susah move on bahasanya Cak. Oke? Jadi itu Mandalika. Kemudian kita akan pantau juga informasi dari Fabio Quartararo. Fabio Quartararo mengatakan bahwa dia sedikit kecewa tidak berhasil menyabet pole position, tapi dia sendiri menyatakan rasa optimisme pada saat race pace. Jadi kalau race pace, saya tahu kan race pace itu adalah cepat dan konsistennya, itu yang menjadi poin pertama. Jadi pada saat simulasi pada FP4 Free Practice 4 ternyata kita lihat bahwa secara data, saya lihat di sini ya, secara data Fabio Quartararo adalah salah satu pembalap yang sangat konsisten. Jadi Fabio ini mampu menorehkan waktu dengan sangat konsisten di angka 2 menit. Ini menjadi poin yang paling penting karena kita tahu bahwa balap dan kualifikasi adalah beda. Secara konsistensi pada saat FP4 dengan menggunakan ban medium ya, depan belakangnya medium, ternyata Fabio Quartararo berhasil menjadi salah satu pembalap yang sangat konsisten race pace-nya. Jadi sangat kencang di angka 2 menitan konsisten. Itu yang kita tangkap dari sana ya. Jadi kita akan lihat nanti. Namun yang menjadi catatan kita adalah satu, apakah Marquez kemarin itu memang benar-benar, kalau kita lihat kan memang untuk race pace-nya masih di bawah dari Fabio. Tapi Marquez mengaku dia tidak terlalu nge-push ya. Jadi sampai harus lihat di sini ya, sampai lihat di sini. Quote-nya dari Marquez adalah, saya lihat di sini. Sesi latihan terbaikku adalah FP2. Biasanya aku merasakan keterbatasan fisik saat kualifikasi 2 karena ban lunak baru membuat segalanya lebih agresif. Di sesi latihan lain seperti FP4,
aku hanya menekan beberapa lap. Jadi dia hanya nge-push beberapa lap nih pada FP4. Padahal ini free practice 4 biasanya digunakan oleh para pembalap untuk melakukan simulasi yang namanya race. Tapi ternyata ya kita lihat Marquez ngakunya demikian, Cak. Apakah ini artinya untuk lap time kemarin bukan real pace-nya pada saat race nanti? Kita nggak tahu, Cak. Jadi akan menarik buat kita untuk memantau bagaimana seorang Marquez mencoba untuk recokin lagi di depan seperti di Austria. Itu yang penting. Nah, untuk kabar lainnya, Cak. Kabar terbaru lainnya adalah informasi dari Suzuki, di mana ternyata John Mir dipastikan tidak akan menggunakan alat ride height device. Nah, ini Saman pasti nanya, wih apa tuh Cak IWB? Jadi Saman harus tahu ya, ride height device ini sudah digunakan oleh para pembalap di MotoGP. Kecuali saat ini kalau tidak salah hanya Honda yang tidak pakai. Dan Suzuki baru kemarin jajal di Austria, saya tahu kan John Mir bagaimana dengan menggunakan alat ini. Ternyata John Mir bisa langsung melesat dan berhasil menjadi salah satu tim yang kita katakan ya harus diwaspadai gitu, Cak. Ride height device ini adalah salah satu device yang akan mencegah motor wheelie pada saat akselerasi. Jadi bukan mencegah sih, meminimize lah bosonya, Cak. Jadi kan saat ini dengan power yang sangat besar, traction yang sangat besar pula, ada kecenderungan motor itu ngangkat, Cak, atau wheelie, standing lah boso Jawa nih, Cak, pada saat keluar tikungan. Jadi pada saat kita braking, kemudian kita buka gas, itu ada kecenderungan selalu wheelie. Ya, cenderung ke sana walaupun sudah canggih nih namanya elektronik, tapi tetap ada kecenderungan di sana. Nah, ride height device ini adalah salah satu cara untuk menekan itu, karena secara otomatis ada mekanisme tertentu yang membuat suspensi belakang deprok. Dia akan kembali normal pada saat motor stride. Itu yang kita dapatkan sementara ini. Sistemnya seperti apa? Apakah pada saat masuk tikungan dia akan secara otomatis turun sendiri, kemudian keluar tikungan dia akan naik lagi? Ini yang kita belum tahu. Tapi yang pasti ada namanya whole shoot, di mana ini digunakan para pembalap pada saat start. Tapi ada juga ride height device. Jadi whole shoot ini sama. Dia akan menurunkan suspensi depan, ya. Ini untuk mencegah wheelie juga. Sementara yang belakang ini ride height device ini juga sama. Dia menurunkan suspensi secara mekanisme hidrolis sepertinya demikian, Cak. Nah, ternyata Suzuki walaupun mereka sukses di Austria kemarin, namun di Silverstone tidak dipakai. Nah, menurut informasi dari John Mir, ini memang disengaja oleh mereka karena menurut mereka ride height device ini masih prototype. Jadi menurut mereka masih perlu dikembangkan lagi, not too much different katanya. Jadi ya udah akhirnya dicopot. John Mir ini membalap di Silverstone pada tahun 2017, Cak, di kelas Moto2. Setelah itu nggak pernah membalap sama sekali. Dia harus sampai belajar dari PlayStation, Cak, untuk menghafal sirkuit ini. Jadi ini luar biasa seperti BB. Oh ya, untuk informasi lanjutan lainnya adalah Triumph ya. Triumph dipastikan akan tetap menyuplai mesin untuk Moto2. Jadi artinya apa? Mesin Moto2 masih akan menggunakan 3 silinder yang digunakan saat ini ya, Triumph ya. Jadi itu ya mungkin bisa kesamaan semuanya, Cak, ya. Informasi yang terbaru dari WB dan kita akan lihat secara race nanti. Secara secara gini, kalau kita lihat secara analisa dari race pace ya, dari simulasi free practice 4, memang potensi terbesar untuk juara di Silverstone adalah Fabio Quartararo. Ini kalau kita lihat race pace-nya ya dari simulasinya. Karena kalau kita lihat memang sangat konsisten ya Fabio ini. Tapi gini, kita juga masih agak terdistorsi dengan pernyataan Marc Marquez yang mengatakan bahwa dia tidak terlalu nge-push pada free practice 4 karena untuk menghemat tenaga. Jadi ini juga membuat kita penasaran. Tapi apapun itu, Cak, hari ini semua pabrikan berpotensi nyodok ke depan. Baik dari Yamaha, Ducati, Suzuki ya. Suzuki ini kita tetap harus tidak bisa taruh ke belakang walaupun startnya dari belakang ya. Kemudian juga Honda juga sangat berpotensi. Jadi gitu ya menurut BB. Ya sama tahu kan juara-juaranya di sana kan sebelumnya kan juga dari 4 pabrikan sudah pernah mencicipi ini. Tapi kalau dari race pace bisa saja nanti yang juara adalah Fabio Quartararo, kemudian juga bisa saja dari Bagnaia atau bahkan justru Marc Marquez. Kalau Pol Espargaro, WP masih belum terlalu percaya dia bisa juara di sana ya. Tapi yang jelas itu, kalau untuk Suzuki bisa saja nanti akan memperebutkan podium, tapi kuncinya adalah bagaimana bisa overtake semua pembalap di depannya. Ini nggak mudah, Cak. Nggak mudah dengan power yang dimiliki, tapi saya harus tahu bahwa saat ini memang engine inline ini semakin improve. Bahkan kalau kita perhatikan top speed dari Fabio pun luar biasa. Sekarang bisa tembus di Silverstone itu di angka 230-an km per jam. Ini hanya beda 3 sampai 4 km per jam dibandingkan dengan Ducati di Silverstone ya. Kalau kita lihat dari data ya. Jadi mengenai informasi dari BB buat sampean semuanya. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga, Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jiskandos.